Oke, halo C. Selamat datang di channel seadanya ini. Gue di sini nggak mau bikin sesuatu yang bersifat konspiratif, video-video seperti yang ada sebelumnya yang gue bikin. Cuman gue di sini ingin mengajak kalian berpikir lebih dalam gitu ya. Oke, gue langsung to the point aja kali ya. Ya, sejak sebelum tanggal 25 kemarin, FYP gue di TikTok banyak muncul video-video atau video-video dari konten kreator, entah itu orang biasa yang suka bikin konten di TikTok mengenai ajakan soal demonstrasi di tanggal 25 yang ingin membubarkan DPR. Oke, konteksnya gue dapet, tujuannya gue dapet, motivasinya gue dapet. Semua itu lantaran kemarahan dari beberapa elemen masyarakat tentang naiknya gaji DPR yang emang gue rasa juga nggak tepat-tepat banget gitu loh di saat masyarakat kita itu sedang kesusahan gitu loh, ekonomi sedang melesu, daya beli masyarakat menurun, ekonomi melambat, semua kalau istilahnya orang Jawa bilang sambat gitu ya, mengeluh di sosial media. Dan gue yang memiliki usaha sendiri, berwira swasta sendiri juga merasakan hal itu sebenarnya juga. Jadi cuman beda penerapan dalam aksi aja. Kalau misalnya ada orang yang pengennya turun ke jalan, ya gue nggak menyalahkan kalian. Ada orang yang stay cool, tenang, chill kayak gue, ya banyak juga yang seperti itu. Tapi di sini gue juga nggak menyalahkan kalian semua. Cuman sesuai dengan thumbnail yang gue pasang, gue bikin seperti itu. Bukan clickbait, guys. Tentu saja itu bukan clickbait, dan gue bukan tipe content creator yang suka clickbait ya. Gue bikin seperti itu karena ingin mengajak kalian untuk berpikir kausalitas. Di dunia ini ada hubungan sebab akibat yang mungkin kalian itu selama ini nggak terfikirkan. Apa yang kalian buat di masa lalu, itu imbasnya atau akibatnya itu bisa kemudian kalian rasakan di masa-masa terpendek dalam hidup kalian atau di masa yang akan datang, entah itu kalian ataupun anak cucu kalian yang akan menerimanya. Itu gue sebut sebagai hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Nah, kenapa ini jadi perlu atau penting untuk gue angkat, untuk gue jadikan topik pembicaraan pada hari ini? Karena banyak masyarakat kita yang tipenya itu tipe pelupanya parah cuy, parah banget, pelupanya itu parah banget. Jadi apa yang gue maksud dengan pelupa? Soal statement dari Syahroni, anggota DPR dari fraksi Partai Nasdem itu, yang mengatakan bahwa yang pengen ngebubarin DPR, yang pengen kalau mau demo, mau caci maki DPR silahkan, dia bilang kan kayak gitu. Mau caci maki, mau hina DPR, mau anjing-anjingin bangsat-bangsatin kita anggota DPR, silahkan, kita nggak masalah. Cuman kalau misalnya mau bubarin DPR itu, koreksi kalau gue salah, kalau nggak salah yang gue tangkap adalah itu adalah manusia tertolol, ya kan? Kenapa gue setuju sama Sahroni? Bukan semata-mata tentang konteks penghinaan terhadap orang-orang yang mau berdemo, bukan. Sebenarnya kalau misalnya kalian mau angkat statement dari Syahroni ini, yang paling benar adalah orang yang mau membubarkan kelembagaan DPR yang dia bilang tolol. Kenapa? Ya, kita tahu negara kita menganut trias politika, di mana ada 3 kelembagaan di situ yang memang menjadi tiang dari demokrasi di negara kita. Ada lembaga yudikatif, ada lembaga eksekutif, ada lembaga legislatif. Lembaga yudikatif adalah lembaga yang selected, dipilih oleh legislatif, gabungan antara legislatif dan eksekutif. Lalu ada pemerintahan atau kelembagaan eksekutif, di mana di situ berisi lembaga kepresidenan sampai beserta turunan-turunannya. Lalu yang ketiga ada kelembagaan legislatif yang memang diisi oleh anggota DPR dan beserta turunan-turunannya, lembaga-lembaga di bawahnya yang berafiliasi memang dengan lembaga legislatif. 2 lembaga ini selain atau kecuali dari yudikatif, semua itu elected alias dipilih oleh rakyat kita, masyarakat kita. Kenapa ini jadi penting? Kenapa ini jadi beda? Yudikatif
hakim MA, MK, dan lain sebagainya itu dipilih gabungan antara pilihan dari eksekutif dan legislatif. Contohnya misalnya dari pihak eksekutif, presiden dalam hal ini mengusulkan satu nama tertentu, digodok di DPR dan disahkan di DPR. Fit and proper testnya ada di DPR. Nah itu menjadikan pemimpin-pemimpin dalam lembaga yudikatif pilihan antara gabungan eksekutif dan legislatif. Nah dua ini selain dari yudikatif, semua pilihan dari masyarakat itu sendiri cuy. Semua pilihan dari kita. Oke, itu dulu yang harus dipahami. Presiden, anggota DPR, entah itu DPRD sampai DPR RI, semua itu dipilih sama kita sendiri setiap 5 tahun sekali. Gue sulit untuk menormalisasi demonstrasi yang ada, apalagi sampai ke tujuan membubarkan DPR ini. Kenapa? Karena gini cuy, kalau kita lihat akibat dari semua pilihan kita, semua preferensi politik kita kemarin-kemarin, apalagi waktu pileg ataupun pilpres, itu semua pilihan kalian sendiri gitu loh. Itu semua pilihan kita masing-masing gitu loh. Dan semua atas kesadarannya masing-masing memilih, mencoblos atau apapun itu, semua orang-orang yang hari ini duduk di DPR RI ataupun DPRD ataupun sampai presiden sekalipun. Coba pikirin, omongan gue ada yang salah atau emang benar? Sekarang kalau misalnya kita mau nyalahin anggota DPR RI yang hari ini berjoget-joget, hari ini menerima kenaikan gaji dan lain-lain, orang-orang itu nggak mungkin duduk di kursi DPR RI sekarang ini tanpa pilihan kita. Tanpa pilihan kita, orang-orang itu nggak akan duduk di sana. Bener apa bener? Orang-orang yang hari ini lo sebelin, macam Syahroni, Eko Patrio, Uya Kuya sekalipun, itu semua kalian pilih. Ya tentu saja dengan dapilnya masing-masing ya kan. Tinggal kalian track aja Eko Patrio, Uya Kuya, Syahroni itu kemarin dapil mana, daerah mana aja. Ya orang-orang sana yang bertanggung jawab untuk mendudukan mereka di DPR RI sekarang. Itu dalam lingkup kecil, dalam lingkup Syahroni, Uya Kuya, dan Eko. Belum lagi yang lain. Jumlah anggota DPR RI berapa sih? Banyak kan? Dan berikut berbagai dapilnya masing-masing. Jadi kalian mau membubarkan sebuah lembaga yang memang mereka sudah memperkuat dirinya sendiri, dalam hal ini lembaga mereka, dengan melakukan amandemen berkali-kali untuk memperkuat kelembagaan mereka sendiri. Gimana caranya gitu loh. Sedangkan kita tahu dalam sejarah ada pernah satu presiden, ya kita sebut aja Gus Dur gitu kan, yang mau membubarkan DPR karena menurut beliau DPR ini isinya cuman seperti taman kanak-kanak, kurang lebihnya seperti itu. Dan kita tahu ujungnya sampai kemana akhirnya. Keinginan untuk Gus Dur untuk membubarkan lembaga ini, ujungnya Gus Dur sendiri yang dilengsarkan. Terus terang gue miris cuy melihat komentar-komentar yang ada di TikTok. Orang-orang yang gue bilang buta literasi. Dia pikir bisa, istilahnya orang Jawa, sakdet-saknyet gitu ya. Keinginannya ini harus terkabul, membubarkan DPR dan lain-lain. Kalau bisa presiden aja yang bubarin DPR dan lain-lain. Hello. Kalian itu komen ya, menulis satu komentar itu di platform sosial media yang kalian install di HP kalian yang nggak mungkin jelek gitu loh. Maksudnya gini, HP kalian meskipun relatif lah, kalau misalnya kita ngomongin harga, HP kalian itu tergolongnya sudah sangat canggih lah, gue bilang. Sudah sangat canggih lah kalau dibandingkan HP-HP jadul zaman dulu gitu ya. Masa sih iya kalian gak bisa cari referensi berpikir untuk sekedar kalian berkomentar gitu loh. Apa yang membuat kalian itu kesusahan dalam mencari informasi gitu loh di era digital sekarang, di era dimana kalian bisa mengakses semua informasi itu dengan sangat gampang, dengan sangat mudah. Sekarang kita mikir sebab dari ini semua aja dulu. Gue mau mencoba kalian untuk
berpikir sebab akibat atau kausalitas yang di awal tadi gue bahas. Kalau kalian tidak memilih A, kalian tidak akan menerima konsekuensi B. Kalau kalian tidak memukul satu orang, kalian tidak akan di kemudian hari dipukul orang. Jika kalian tidak pernah melukai seseorang, kalian tidak pernah akan dilukai seseorang. Itu hukum alam. Bukan kata gua, bukan kata buku, bukan sekedar teori. Itu hukum alam. Yang sebagian orang banyak menyebut ini adalah suatu karma. Oke, sampai di sini dipahami dulu. Gue pernah baca satu kutipan yang relevan dengan kondisi hari-hari ini cuy, dimana ada satu kutipan yang menyatakan bahwa pemimpin itu adalah refleksi dari rakyatnya sendiri. Jika rakyatnya itu tak punya sifat koruptif, pemimpinnya gak akan ada sifat koruptif selama dia memimpin rakyatnya itu. Apa maksud dari istilah ini? Pimpinan itu adalah kaca besar dari rakyat itu sendiri. Di mana seorang pimpinan itu adalah apa yang terjadi di masyarakatnya, apa yang terjadi di rakyatnya. Sifat-sifat apa yang ada di rakyatnya itu tercerminkan ke pimpinan atau pemimpin yang dipilih oleh rakyat itu sendiri. Jadi jika pemimpin kita hari ini yang bersifat koruptif, hedonis, dan lain-lain, itu adalah cerminan dari masyarakat kita yang memang susah meninggalkan budaya koruptif ini sendiri. Banyak kok bukti. Kalau kalian mau, gak usah berpikir deh kalau ini. Udah banyak pungli pungutan liar. Ada istilahnya jalan maklar yang membuat sebenarnya hidup kita itu ribet gitu loh dengan adanya jalan-jalan maklar ini. Dan kalau misalnya di urusan kita, masyarakat paling bawah, kelas paling bawah ini sudah ada urusan seperti bisnis, ada jembatannya, ada maklarnya, ada jalannya yang harus kita kasih fee beberapa, itu pun itu misalnya mereka matok harga sekalipun, kita juga nggak bisa apa-apa karena itu sudah menjadi budaya yang buruk di masyarakat kita. Dan itu dilanggengkan tentu saja. Setiap apa kita menyuruh memproses apa, mengurus apa di kantor kelurahan, ada biaya fee untuk mengurus ini itu. Kalau di aturan struktural memangnya ada kayak gitu? Kan nggak ada. Nggak ada pemungutan biaya yang ilegal seperti itu. Tapi orang-orang kita sudah biasa. Kalau misalnya kita nggak mau ngeluarin sejumput uang untuk minta tolong ke orang, ya urusan kita nggak akan kelar gitu. Urusan kita nggak akan kelar. Mereka dari pihak petugas juga akan memprioritaskan orang-orang yang mau memberi mereka fee. Itu yang terjadi di masyarakat kita. Sampai di tingkat jual beli perorangan aja, itu semua terjadi gitu loh. Gak usah tutup mata. Gak usah berusaha budak, gak usah berusaha buta. Itu semua terjadi di masyarakat kita. Itu masih di level terbawah masyarakat kita, di kelas yang terendah dari masyarakat kita. Apalagi yang di tingkat elit gitu loh. Coba kalian pikir, kalau kalian bisa melaksanakan itu, melakukan itu, kenapa mereka gak bisa gitu loh. Sedangkan mereka duduk di sana, itu atas pilihan kalian. Itu atas pilihan kalian sendiri. Dimana kalian setiap 5 tahun sekali, setiap disuruh ke TPS, memilih wakil-wakil kalian yang duduk di meja DPD, DPR RI, DPRD. Kalian gak mau kalau gak ada uang jalannya alias serangan fajar ini. Kalian gak mau ke TPS. Karena menurut kalian, ya gue mau ke TPS, tapi kalau misalnya caleg si A, caleg B, caleg C, mana di antara ketiga itu yang ngasih gue duit, ya itu gue pilih. Itu pikiran kita.
kita kayak gitu. Lalu sekarang ketika mereka bersifat koruptif, membudayakan semuanya itu berdasarkan mana yang punya uang, mana yang punya kuasa, lalu kalian teriak-teriak marah-marah, buat apa? Coba kalian reflektif juga dengan diri kalian sendiri. Kalian mau nggak jalan ke TPS untuk memilih wakil-wakil kalian yang benar-benar berdasarkan integritas, kecakapan, kemampuan dalam organisasi, dalam hal ini lembaga DPR, DPRD, DPD, yang sekiranya mereka memiliki kapabilitas yang cukup untuk menjadi wakil kita di sana. Kalian mau nggak memilih orang-orang seperti ini? Nggak mau. Nggak mau. Banyak kok di daerah-daerah itu orang-orang yang pintar, orang-orang yang jujur, yang orang-orang yang benar-benar cakap gitu ya dalam mata atau pandangan masyarakat. Justru orang-orang seperti ini kalau misalnya mencalonkan diri menjadi anggota DPRD, DPR RI bahkan, nggak akan kepilih. Karena apa? Uangnya nggak ada. Dari partai sendiri. Partai itu urusan nomor urut aja itu minta duit cuy. Nomor 1 sampai 5 ya. Itu pasti itu jor-joran duit lah itu. Kita gak usah menutup mata deh, gak usah munafik. Partai mau, misalnya gua mau mencalonkan diri menjadi anggota DPRD di salah satu kota gitu ya. Tentu saja gua ada di KTP gua ada di kota tersebut. Gua punya partai. Dan ketika gue mau mencalonkan diri, nomor urut gue waktu Pileg ya, itu berdasarkan besaran angka atau besaran uang yang gue miliki untuk gue setor ke partai. Iris kuping gue kalau gue salah. Itu terjadi, itu fakta. Kalian pikir dengan polosnya gitu ya, partai itu mengurutkan nomor urut itu dari mana? Sedangkan tingkat keterpilihan, probabilitas keterpilihan dari anggota DPRD, DPR RI, dan sebagainya itu, pengaruh dari nomor urut itu probabilitasnya tinggi gitu loh cuy. Nomor urut 1 itu lebih pasti dilihat orang ketika mau memilih atau mencoblos. Itu udah pasti. Makanya mereka berlomba-lomba untuk gede-gedean duit untuk menjadi nomor 1 di nomor urut ini. 1 sampai 5. Itu nominalnya beda cuy. Beda. Jadi menurut gue, bagi gue, lu jangan munafik deh melihat seperti ini. Lu harus melihat fakta yang ada gitu loh. Berapa yang mereka keluarkan setiap gelaran pilihan legislatif atau pileg ini? Berapa yang mereka korbankan, kan tanah mana yang mereka jual, mobil mana yang mereka jual hanya untuk mencalonkan diri menjadi DPRI atau DPRD. Jadi gak usah munafik gitu loh. Kita hidup di Indonesia udah lama, kita menjadi orang Indonesia udah lama. Praktek-praktek semacam itu sudah lazim dan sering terjadi dari dulu. Ya kita tahu lah waktu awal pemilihan secara langsung itu 2004 di era di zaman SBY baru terpilih waktu itu sama JK ya kan. Sebelum itu mana ada. Kita semua diwakilkan oleh wakil-wakil kita di DPR. Apakah tidak ada korupsi di sana? Ada. Tapi kan levelnya itu kecil cuy. Bilik-bilik korupsi mereka itu lebih di koridor-koridor yang kecil gitu loh. Daripada yang sekarang. Kita setiap pemilihan itu mengeluarkan anggaran yang cukup besar. Bukan cukup lagi. Setiap 5 tahun kita selalu mengeluarkan anggaran dan biaya yang besar untuk pemilu. Mulai dari Pileg sampai Pilpres. Berapa ratus triliun itu yang keluar. Negara mengeluarkan itu hanya untuk penyelenggaraan pemilu itu. Itu kenapa pemerintah kemudian dalam hal ini eksekutif dan legislatif kemudian merumuskan satu aturan yang memang negara ini udah mengeluarkan banyak biaya untuk menyelenggarakan pemilu kita. Jadi
orang-orang yang terpilih di legislatif maupun eksekutif dibikin kuat posisinya, dibikin stabil posisinya, jabatannya, hanya karena negara udah keluar banyak uang untuk memilih mereka. Itu rumusan dasar tujuan motivasi dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar yang menyangkut soal keterpilihan pemerintahan eksekutif dan legislatif. Sebelum tahun 2004, seorang presiden bisa diimpeach, bahkan MPR aja bisa mengimpeach seorang presiden gitu. Gus Dur yang impeach MPR. Dalam hal ini waktu itu dipimpin oleh Amin Rais. Ya tentu saja berasal dari gugatan vote yang dilakukan oleh anggota DPR pada saat itu. Naik ke MPR dan MPR bertanggung jawab untuk mengimpeach presiden, menurunkan presiden. Lalu kita bergonjang-ganjing lagi bikin aturan soal pemilihan secara langsung karena banyak rakyat kita yang pengen rakyat itu memilih secara langsung. Memilih para pemimpinnya secara langsung. Meskipun menurut gue juga nggak secara langsung juga. Karena semua paslon-paslon yang ada dari tahun 2004 sampai 2024 kemarin, semua calon-calonnya yang godok itu partai. Bukan kita. Kita ini hanya disuguhkan hasil godokan-godokan, friksi-friksi politik dari partai politik tertentu, gabungan atau koalisi yang menghasilkan paslon-paslon yang dihadirkan ke masyarakat. Kita nggak memilih calon pemimpin kita sebenarnya. Yang real kita pengen ini, kita pengen itu, nggak. Semua itu menurut rekomendasi dari ketua umum dan orang-orang di sekitarnya, ring satunya ketua umum partai, para ketua umum ini. Kenapa gue bahas ini? Karena gue pikir kalian harus mulai membuka mata kalian tentang politik. Karena orang semakin bodoh dalam berpolitik adalah orang yang semakin banyak, semakin sering berteriak-teriak tentang kehidupan, tentang ekonomi mereka, tentang apapun dalam hajat hidup mereka. Mereka selalu mengeluhkan hal ini, tapi mereka nggak mau belajar politik. Karena kepentingan hajat hidup orang banyak itu ditentukan oleh jalan politik, cuy. Kalian nggak bisa hidup di satu negara yang kalian bodoh soal politik, bego soal politik, tapi kalian berharap hidup enak dalam negara tersebut. Nggak bisa. Kalian paham dulu alur politiknya, tujuan-tujuan berpolitik. Kalian identifikasi para politisi-politisi yang kalian tahu, kalian kenal. Lalu kalian pilih menjadi wakil kalian. Partai politik mana yang menurut kalian ideologinya paling mantep buat kalian? Yang paling pro rakyat buat kalian. Yang paling membela wong cilik menurut kalian. Kalian yang harusnya itu mengidentifikasi hal-hal seperti ini. Bukan kemudian setelah gelaran selesai baru setahun kalian sudah ricuh, gembar-gembor sana sini, protes, mengeluh, gini gitu. Ada orang joget-joget di gedung DPR, kalian ngamuk. Lah yang milih kalian sendiri, bos. Bego, tolol, goblok. Gue gak milih mereka. Kata orang yang hanya segelintir itu. Tapi orang tua lu, keluarga lu, pak de lu, bude lu, tante lu, om lu, semua pilih mereka. Terus mau apa lu? Suara lu cuma dihitung 1, bos. Suara lu cuma dihitung 1. Oke. Bisa dipahami ya sampai sekarang. Jadi apa yang dikatakan Syahroni, gue balik lagi ke judul dan thumbnail. Apa yang dikatakan Syahroni tentang manusia yang tolol, yang mau membubarkan DPR itu adalah manusia tolol. Gue setuju, cuy. Setuju gue. Karena hanya manusia tolol yang gak berpikir kausalitas, hubungan sebab akibat. Kalian berpikir hanya di taraf present tense. Sekarang ini, past time. Kalian gak pikir. Kalian gak pernah berpikir. Yang pas. Yang dulu. Sebelum ini terjadi hari ini. Itu ada past time. Yang kalian juga harus pikirkan. Makanya slogan dari pemilu itu sendiri, nasib 5 tahun ke depan ditentukan 5 menit di bilik suara. Itu maksudnya.
Slogannya itu. Kalian menganggap itu cuma lipstick, lip service, gimmick. Tapi sebenarnya kata-kata itu mengandung filosofi yang kalau misalnya kita pikir secara serius, benar kata-kata itu. Urusan kita soal cari makan, berbisnis, sekolah anak-anak kita, kehidupan kita 5 tahun ke depan, itu ditentukan dari pilihan kita sendiri di bilik suara yang cuma 5 menit itu. Kalau kalian memilih itu hanya dasar cepean atau gocapan yang kalian terima di setiap fajar menjelang mau pilihan, ya udah gak usah banyak bacot gitu loh. Gak usah ngamuk. Itu pilihan kalian sendiri. Bang, itu bukan pilihan gua. Iya, bukan pilihan lu. Lu tuh dihitung 1. Kalau bokap lu, nyokap lu, pakde lu, tante lu semua terima dan mau pilih tuh orang, ya udah lu gak kehitung. Berarti ada 10 orang yang pilih dia, hanya lu yang enggak. Paham? Jadi apa gitu yang lu mau bubarin gitu loh. Lu pikir dengan demo ngajak anak-anak STM, wah bawa spanduk, bubarkan DPR, langsung besok bubar gitu. Gak akan, bos. Kelembagaan mereka dibikin, di build sedemikian rupa hingga hari ini sekuat sekarang. Dengan beberapa amandemen yang mereka lakukan untuk memperkuat kelembagaan mereka. Dan jangan lupa lagi yang gue bahas tadi tentang trios politika. Itu tiang-tiang demokrasi yang kita anut sendiri. Eksekutif, yudikatif, legislatif. Tiang negara kita untuk menjalankan suatu pemerintahan. Lu bayangin kalau misalnya eksekutif bubar, dalam hal ini DPR. Pikir, lu mau chaos. Lu ekonomi lesu aja udah teriak-teriak di medsos, nangis-nangis di medsos. Oh bukan gua bang, iya nyokap lu, mak lu yang ngeluh. Gua gak pernah ngeluh di sosmed bang, iya. Nyokap lu, mak lu yang ngeluh. Lu mah enak tinggal gini doang. Mah, duit dong, bagi duit dong. Pah, bagi duit dong. Lu kan belum bisa tuh namanya mencetak uang sendiri. Lu kan belum bisa namanya menghasilkan, memproduksi uang lu sendiri untuk kehidupan lu sendiri. Uang semesteran aja masih minta. Ya kan? Fair-fair aja lah. Oh iya, kita ini turun ke jalan, bergerak ke gedung DPR, demonstrasi ini untuk bapak ibu kita, bapak ibu kalian, agar bapak ibu kalian ini tidak sengsara terus menerus. Lalu apa yang bisa kalian perjuangkan untuk kita semua, untuk kami ini? Apa? Bukan gue mengecilkan aksi-aksi kalian, bukan. Tapi kalau kalian itu tujuannya membubarkan DPR, coba pikir. Kalian kira gampang bubarin kelembagaan yang memang mereka sudah build sekuat sampai hari ini? Kalau kalian mau bubarin DPR itu dulu, waktu belum diamandemen, waktu belum diperkuat posisi mereka dalam suatu kelembagaan di negara kita. Mungkin bisa ya. Terus lalu ada sekarang narasi. Ini Prabowo ini presiden omon-omon ini. Dia aja gak berani kok sama Malaysia. Apalagi bubarin DPR. Cemen dia, gak akan berani dia. Goblok. Pertama soal Malaysia. Lu bocil kemarin sore ya. Lu gak pernah merasakan ada di negara konflik. Lu dilahirkan di satu negara yang emang aman secara perkonflikan ini. Lu gak pernah dilahirkan di negara konflik seperti Timur Tengah. Dalam hal ini misalnya Palestina. Dalam hal ini misalnya daerah Afrika.
Dalam hal ini misalnya daerah Eropa bagian utara itu yang sering berkonflik itu. Kalian nggak pernah dilahirkan di negara-negara atau tempat-tempat seperti itu. Jadinya kalian itu merasa perang itu adalah satu tindakan yang heroistik mungkin. Tindakan yang berani mungkin. Atau ini hanyalah hasil dari khayalan kalian karena sering main Mobile Legends mungkin. Coba kalian cross check, cari berita, jangan hanya dari permukaan ya, informasi-informasi tentang negara yang berkonflik atau berperang. Jangan cari cuma judul atau dari permukaan aja. Coba dalami gimana masyarakat mereka yang tersiksa karena negaranya menyatakan perang terhadap negara tertentu atau negara lain. Apakah mereka nyaman, enak, suka dalam kondisi seperti itu? Enggak. Mereka maunya hidup nyaman, cari kerja enak, cari duit enak, anak mereka bisa bersekolah dengan nyaman, tenang. Ini sudah dilahirkan enak-enak di Indonesia, negara yang jauh dari kata konflik dengan negara lain. Giliran ada urusan tentang laut, tentang garis batas satu negara tertentu dengan negara kita atau negaranya sendiri, pemimpinnya pilih jalan berunding malah dibully. Aduh. Bocil. Nggak tegas ini Prabowo, nggak tegas. Cemen dia, macan nompong Asia dia. Prabowo tuh bos ya, Prabowo itu Cil ya. Dia itu banyak makan asam garam dalam perang. Ya, dia itu bukan jenderal atau perwira tinggi yang suka di belakang meja, enggak. Lu cari sejarahnya tentang Prabowo, lu baca buku-buku yang menerangkan tentang Prabowo, baru lu bisa menarik kesimpulan atas Prabowo. Ketika lu nggak mau baca sejarah tentang atau latar belakang tentang Prabowo, nonsen komentar lu di sosial media itu nonsen, bullshit menurut gua, nol. Paham lo? Gua di sini nggak belain Prabowo, enggak. Gua cuma mau hidup tenang. Gua nggak mau negara gua perang dengan negara manapun. Bukan karena heroistik. Wah, inilah negara pahlawan, kita berperang gini kontol. Kok sosok iye lu. Itu satu. Yang kedua, presiden dikatain cemen karena nggak mau bubarin DPR. Goblok, tolol, ya. Kalau gue jadi presiden, hari ini gue jadi presiden, gue akan berlaku yang sama dengan Prabowo. Sekali lagi, bukan karena gue belain Prabowo. Prabowo itu juga manusia, bos. Dia bukan dewa, ya. Kalau gue hari ini jadi Prabowo, gue akan gimana ceritanya, gimana langkah gue, pemikiran gue hanya untuk memikirkan kestabilan kepemimpinan gue sebagai presiden. Lu pikir Prabowo tolol apa lu panas-panasin kayak gitu? Nggak ngefek ke dia. Dia baca sejarah. Bahwa dulu ada seorang presiden yang mau bubarin DPR yang ada dia yang dilengserin. Oh nggak apa-apa kalau Prabowo itu pro rakyat, dia nggak apa-apa dilengserin. Asalkan membela rakyat. Dia bukan dewa bos. Dia bukan nabi, bukan Tuhan. Dia manusia biasa. Ya kalau bisa pemerintahan ini bisa sampai 5 tahun bahkan bisa terpilih lagi dia. Kalau dia bisa lakukan itu, dia pasti berpikir untuk melakukan itu. Bukan kemudian melakukan langkah konyol yang bisa menurunkan posisi dia sebagai presiden. Kita ngomong realistis aja sekarang. Mana ada orang yang mau berbuat konyol hari ini hanya untuk menuruti kalian para pesakitan-pesakitan politik ini. Yang jagoan-jagoan kalian kalah kemarin di Pilpres. Lu pikir gue nggak tahu apa? Lah. Di komen di sosmed bilang baru kali ini nyesel pilih presiden, padahal kemarin milihnya bukan Prabowo. Tai. Lu pikir gue nggak tahu konsep-konsep komunikasi publik seperti itu? Alah.
Nggak usah ngomong dari dor lu di sosial media, giliran disamperin juga kicep lu. Mana ada orang yang sekarang ini mempertaruhkan posisinya, jabatannya hanya untuk keinginan tolol, keinginan konyol seperti itu. Bubarin DPR. Dia itu dipilih sama partai yang hasil koalisi yang ada di DPR. Lu pikir Gerindra doang bisa jadiin dia jadi presiden kemarin? Gimana sih? Mikir tuh sampai segitu gitu loh. Blok. Jangan dipikir segampang ini. Kalau lu nggak lakuin ini, cemen lu. Fuck lu, fuck. Goblok. Oke, gue agak tone down karena gue terbawa suasana membicarakan ini. Jadi, oke, ini terus udah terlalu panjang videonya. Kesimpulan gue, coba kalian berpikir lebih dalam lagi, apa yang kalian lakukan ini pantas nggak sih? Dilihat itu, ini bener nggak sih? Coba kalian pikir. Nah, gue nggak ngebelain DPR, apalagi mulutnya Syahroni itu yang seenaknya sendiri ngomong kayak gitu. Tapi dalam hal ini, konteks ini, gue setuju sama dia. Karena orang-orang yang mau bubarin DPR itu orang tolol cuy. Hanya orang tolol. Satu, karena itu pilihan lu sendiri. Yang kedua, DPR itu udah diperkuat sistem kelembagaannya dengan beberapa amandemen yang dilakukan oleh mereka sendiri. Jadi mereka istilahnya memperkuat tubuh mereka agar tidak mudah roboh diterpa badai demonstrasi. Istilahnya seperti itu. Oh, gak mungkin bang. Kalau rakyat mau turun ke jalan, rakyat memberontak, pasti semua akan pasti akan sukses. Kita akan revolusi. Lu pikir revolusi gampang, goblok? Lu pikir revolusi itu enak, nyaman di hidup? Lu baru ekonomi lesu aja udah kaing-kaing di sosial media, lu mau revolusi? Goblok. Dah. Oke cuy, gitu aja video hari ini. Sebenarnya tadi gue nggak niat sih bikin video ini, dan maaf kalau misalnya full seluruh video ini menampilkan muka gue terus tanpa ada slide yang gue gue tampilin ke kalian, karena gue cuma pengen ngomong itu dan mengeluhkan sikap-sikap beberapa orang-orang kita, masyarakat kita yang tidak berpikir secara dalam sebelum melakukan suatu gelombang protes gitu loh. Kalian mau protes, mau demo, itu hak kalian, itu dijamin konstitusi, gua tahu itu. Tapi ketika kalian itu sudah anarkis, berbuat seenaknya karena psikologi massa yang kalian adakan di jalan itu, lalu merusak hal-hal yang bersifat publik seperti merusak halte, merusak kendaraan orang lewat, seperti yang muncul di FYP gua, ada mobil lewat dirusak, sepeda motor dibakar di depan gedung DPR dan lain-lain. Itu menurut gua udah too much dan gak pantas lo lakuin. Dan ketika lo ditindak sama pihak yang berwajib, sorry to say, lu tolol cuy, lu tolol. Jadi gue gak ngebelain aparat, tapi karena tindakan lu sendiri yang anarkis, lu berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang lu perbuat. Dan gak usah protes gitu loh, gak usah protes. Balik lagi, semua itu ada hubungan sebab akibat. Kalau demo lu itu santai, chill, ya, gak akan aparat keamanan itu istilahnya membabi buta untuk menyuruh lu mundur atau sekedar membubarkan lu. Gak akan. Kalau demo lu chill, ya, santai. Kalau demo lu udah merusak, berbuat vandalisme terhadap ruang-ruang publik, ya jelas lah aparat keamanan juga punya istilahnya punya garis batas tertentu untuk menyatakan demo ini sudah berbau anarkis dan harus dibubarin gitu loh. Jadi semua dipikir dulu ya. Kalian sudah lama nggak berpikir, coba pakai otak kalian ya. Ini salah satu yang ada di kepala kalian, ini salah satu gift dari Tuhan untuk kalian gunakan. Jadi pergunakanlah semaksimal mungkin sebelum banyak bacot yang keluar yang gak berguna. Oke, gitu aja. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.